Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan melanjutkan bagaimana caranya kita memahami teks negosiasi. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Nah, perlu diketahui ya, teks negosiasi mempunyai unsur pengajuan dan penawaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bernegosiasi pastinya untuk mencapai persetujuan. Nah, saya akan memberikan sebuah contoh percakapan negosiasi. Mari disimak. Pembeli: Bu, saya mau beli gitar ini. Berapa harganya? Penjual: kalau gitar yang itu harganya 750.000 nak. Pembeli: harganya boleh kurang nggak, Bu? Penjual: boleh. Mau nawar berapa nak? Pembeli: 600.000 aja, Bu. Gimana? Penjual: wah, harga segitu rasanya tidak bisa nak. Pembeli: kalau 625.000 gimana, Bu? Penjual: naikin dikit lah nak, 650.000. Ibu lepas gitar ini. Pembeli: iya deh, Bu, saya setuju. Ini uangnya. Nah, ya, dari contoh tersebut kita dapat menangkap bahwa dua percakapan tersebut itu sedang bernegosiasi, ya. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya kita analisis faktor penentu keberhasilan negosiasi. Oke. Yang pertama, kita lihat dari beberapa penyebab keberhasilan teks negosiasi tersebut atau dialog tersebut ya. Kita lihat dari segi faktor penyebab keberhasilan negosiasi dan bukti kutipan. Oke, kita lihat. Faktor penyebab keberhasilan negosiasi. Di sini adanya kompromi antara kedua belah pihak. Bukti kutipannya apa? Di sini lihat. Pembeli berbicara, kalau 625.000. Kemudian penjual menjawab, naikkan dikit nak, 650.000. Ibu lepas gitar ini. Nah, itu ya. Jadi faktor keberhasilan negosiasi itu, ini bukti kutipannya. Ada sebuah tawar-menawar ya, ada sebuah tawar-menawar dari sisi pembeli, begitupun penjual. Dan selanjutnya yaitu faktor penyebab keberhasilan dari negosiasi yang tadi, yaitu ketersediaan partisipan atau orang untuk menerima perbedaan pendapat. Contohnya bukti kutipannya yaitu pembeli, iya deh Bu, saya setuju, ini uangnya. Nah, di sini ada sebuah ketersediaan atau keterbukaan dari seorang pembeli, ya kan? Ketika si penjual tersebut menawarkan harga yang kedua setelah si pembeli menawar harga begitu. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi lisan. Nah, dalam negosiasi kita harus atau perlu menggunakan beberapa alasan. Apa saja sih alasannya? Yang pertama, terdapat konflik yang harus diselesaikan dengan matang. Yang kedua, terdapat suatu ketergantungan di setiap kelompok. Yang ketiga, adanya sasaran yang ingin dituju. Yang keempat, terdapat kesamaan tema dalam masalah bernegosiasi. Selanjutnya, kedua belah pihak menjalin kerjasama. Selanjutnya, untuk mengkonkretkan masalah yang masih abstrak. Jadi memperjelas ya, supaya jelas bernegosiasi itu. Kemudian, mencari keuntungan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, terdapat ide-ide yang harus disampaikan kepada dua pihak. Dan yang terakhir, adanya sikap tidak mau kalah atau semua orang tidak mau ditindas dan dipaksa. Itulah beberapa alasan dari pengajuan dan penawaran ya dalam negosiasi lisan. Begitu.
Jadi ada beberapa faktor-faktor yang bisa membangkitkan kedua belah pihak untuk bernegosiasi. Faktornya itu dari beberapa alasan maksudnya ya itu. Nah, baik yang selanjutnya yaitu menjelaskan pola-polanya, pola-pola penyajian teks negosiasi. Nah, di sini ya. Jadi teks negosiasi itu bukan hanya secara tertulis saja. Ya. Bukan hanya ditulis saja. Kenapa? Loh, kok masa bisa emang bisa kita atau bagaimana? Bisa dong. Caranya gimana? Nah, di sini pola-pola penyajiannya itu bervariasi ya. Yang pertama, pola penyajian teks negosiasi berbentuk cerita pendek. Nah, jadi kita itu bisa membuat sebuah teks negosiasi dalam bentuk cerita pendek. Banyak sekali. Apalagi di zaman teknologi yang canggih udah industri 4.0 sekarang ini, membuat sebuah negosiasi itu dalam bentuk cerita pendek. Kenapa? Karena supaya tidak bosan begitu ya, supaya tidak bosan. Dan bisa ditayangkan mungkin di media-media seperti itu ya, seperti iklan. Dan selanjutnya pola penyajian dalam bentuk dialog. Nah, di sini merupakan pola penyajian penulisan teks yang berbentuk perbincangan antara pihak yang mengajukan sebuah penawaran. Begitu. Kalau contoh di YouTube sekarang ini seperti halnya mungkin adanya talk show atau podcast seperti itu. Nah, ini bisa disajikan dalam bentuk podcast juga gitu. Adanya hanya sebuah dialog saja gitu kan. Tapi memang ada juga podcast yang berupa video ada. Cuma ada juga beberapa podcast di beberapa platform supaya kita hanya cukup mendengar suaranya saja. Nah, di situ bisa kita cantumkan sebuah teks negosiasi dalam bentuk dialog. Dan yang terakhir, gabungannya ya. Jadi yang terakhir itu pola penyajian gabungan bentuk narasi dan dialog. Nah, di sini penggabungan dari bentuk narasi dan dialog. Supaya apa? Supaya menekankan pada uraian secara kronologis, yakni berdasarkan kepada rangkaian waktu. Jadi isi laporan ini bersifat penceritaan peristiwa dalam sebuah teks negosiasi. Begitu. Jadi unik sekali ya. Teks negosiasi itu tidak hanya dibentuk dalam tulisan saja begitu. Ternyata bisa kita aplikasikan ke dalam sebuah cerita pendek atau film pendek bahkan mungkin ya. Kemudian podcast juga, kemudian gabungan narasi dan dialog dalam sebuah media, mungkin media elektronik, YouTube dan yang lain sebagainya, bisa seperti itu. Ya. Itu untuk materi kali ini. Oke, perhatikan contoh kutipan negosiasi dalam bentuk narasi di sini ya. Coba dengarkan. Jika perusahaan Anda menerima dan membutuhkan layanan kami, maka bisa langsung menghubungi melalui nomor telepon 083 bla 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 bla. Dan kami akan mengantarkan barangnya serta menginstalasi peralatan yang dibutuhkan. Kami juga akan memberikan harga khusus jika akumulasi pembelian lebih dari 4 juta rupiah. Kami berharap agar penawaran ini dapat dilanjutkan ke dalam suatu bentuk kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak. Apabila saudara berminat, kami siap melakukan presentasi dan melakukan pembicaraan lebih lanjut. Demikian surat penawaran ini kami sampaikan atas perhatian Anda. Kami ucapkan terima kasih. Nah, itu dalam bentuk narasi ya. Jadi di sini dibentuk ke dalam sebuah surat. Kemudian yang dimana di dalamnya, kalau dapat diperhatikan, di dalamnya itu ada beberapa penawaran tertentu. Khususnya di sini ada penawaran yaitu si barang itu akan diantarkan, ya kan? Plus penginstalan atau pemasangan, begitu. Itu adalah sebuah penawaran yang menurut saya pribadi
lumayan menarik begitu, menarik pelanggan. Selain diantarkan, kemudian dipasangkan juga, ya kan, dengan harga khusus, ya. Istilahnya bisa lebih murah, mungkin seperti itu, karena itu penawaran. Baik, itu saja dulu. Terima kasih untuk materi kali ini. Silakan barangkali ada yang mau bertanya atau mau menambahkan, tinggal tulis aja di kolom komentar. Tetap sehat dan patuhi protokol kesehatan, anjuran dari pemerintah juga, dan selalu semangat untuk belajar dimanapun, kapanpun, dan dari arah manapun. Belajar yang hal-hal yang baik, selalu semangat. Kita yakin Indonesia bisa, kamu bisa, aku bisa, semua bisa. Kita hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.